Hari ini hari yang sangat seru buat gua. Kenapa? Karena gua akan diskusi seputar dunia voice over. Jadi temen lama gua ini udah berapa tahun kita nggak ketemu? Udah kalau dari 2021 berarti 4 tahunan deh. 4 tahun gua nggak ketemu dia. Jadi awal ceritanya sebenarnya ini pertemuan kedua, 2 kali kita baru bertemu, belum terlalu dalam kita diskusi. Jadi awalnya produser gue minta tolong buat rekaman karena urgent banget, nggak tahu proyeknya apa. Pada saat itu memang gue belum mau buat buka rekaman untuk orang lain, buat pribadi aja. Cuman so far karena minta tolong, ya udah gue tolong dan ketemu sama Uncle Hen. Selamat datang Uncle Hen. Selamat datang, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang di podcast LSM ya. Oke. Suatu kebanggaan nih. Jadi pertemuannya sangat singkat, pada saat itu lagi ngerjain project voice over dengan berbagai karakter. Nanti kita spill dikit karakternya. Okay. Dan pada saat itu ya seru-seruan lah, walaupun dia waktu tag diacak-acak lah, digangguin sama anaknya si Chelsea ya. Iya betul. Chelsea, tapi so far seru dan akhirnya menghilang. Lama-lama gua sedang berpikir siapa lagi yang narasumber. Ketemulah beliau dengan proyeknya yang menurutku ini orang udah gila nih. Udah masuk dunia game, udah masuk corporate, kayaknya gak usah lama-lama kita bahas lagi dengan Uncle Hen. Halo. Uncle, sibuk apa sekarang Uncle? Wah, ya udah pasti ya. Kita kan diundang di acara podcast ini adalah terkait voice over ya. Terkait voice over. Jadi memang saat ini saya sedang menggeluti dunia voice over secara ya kalau bisa dibilang bukan part time lagi ya, tapi double full time gitu istilahnya. Kenapa bisa dibilang double full time? Karena memang ada pekerjaan saya juga sebagai bagian dari korporat. Nah, bagian dari korporat. Bagian dari korporat, dan tapi ada bagian juga saya adalah penggiat dari voice over profesional gitu. Nah, sebetulnya waktu pertama kali bertemu sama Mas Faris di tahun 2021 itu malah pertama kalinya saya baru memulai. Baru merintis lah istilahnya. Dan ketika itu alhamdulillahnya sedang ada project dari Noise. Jadi kalau rekan-rekan tahu terkait platform Noise itu dulu tahun 2021-an itu masih babat alas juga sebetulnya Noise itu. Jadi mereka menggait talent-talent untuk membuat sebuah acara yang memang cocok untuk digerakkan oleh mereka, untuk menarik pendengar. Nah, waktu itu kebetulan kami bergabungnya itu di project dongeng. Project dongeng. Dongeng untuk anak-anak. Nah, ketika itu saya belum memiliki alat rekaman sendiri. Saya belum tahu metode rekaman seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya percayakan kepada Mas Faris yang sudah berkecimpung di dunia voice lah ya lebih awal. Akhirnya saya coba, saya ada dapat beberapa karakter seperti ini. Bisa nggak dibantu untuk ngisi hanya take-take yang sesuai kebutuhan. Nah, akhirnya ketika itu ada suara jangkrik. Iya, suara jangkrik yang bikin jadi kalau di dongeng itu kan ada karakter-karakter personifikasi dari sebuah hewan ya. Jadi jangkrik itu bercerita, lalu ada badak bercerita. Nah, dari semua ini karakternya kita beda-bedakan. Gitu. Ada 7 kalau nggak salah. 7 karakter yang berbeda. Betul. Kadang juga dalam satu scene drama itu kita disuruh memerankan beberapa peran. Jadi kadang ketika bahkan monolog jadinya akhirnya ketika kita harus berdialog sebetulnya antara bapak dengan anak kita perannya ketika jadi bapak harus menjalani peran bapak itu sendiri gitu, mendalami emosionalnya bapak, dan ketika kita coba masuk ke peran anak, ya kita menyelami bagaimana sih dulu kita sebagai anak gitu loh, ketika berbicara dengan ayah kita. Nah, itu jadinya kadang harus memiliki kemampuan untuk acting itu sendiri di dalam sebuah bahkan dalam satu skrip itu gitu loh. Kadang. Mudah nggak sih ngejalanin hal itu? Kalau dulu awal-awal itu sulit. Sulit banget. Tapi sulitnya sebetulnya sedikit masukan ataupun istilahnya suggest ya, saran untuk
yang ingin berkecimpung di dunia voice over, pertama itu harus cinta dulu. Cinta? Iya, harus cinta dulu dengan, mungkin yang paling simple, cinta dengan suaranya dahulu. Nah itu. Kadang ada yang minder. Nah, jangankan minder, kadang ada orang yang berbicara, direkam, terus dia dengarkan sendiri, mau muntah. Ini kejadian real dan faktual. Oke. Nah, kalau kita belum bisa mencintai suara kita sendiri, kita belum bisa menemukan potensinya, bahkan belum bisa ngulik, belum bisa gali. Iya, itu kan gak mudah. Betul. Kadang saya juga awal-awal jijik kadang. Atau gini deh, kita sekarang setelah 4 tahun, saya lihat mundur ke belakang, lihat rekaman-rekaman lama. Oh iya, betul. Terkadang masih ada, aduh kok dulu kayak gini ya, aduh kok kurang nggak ada jiwanya ya, kok kayak gitu. Ya, itu masih. Jadi intinya karena dunia voice over ini adalah dunia yang berbasis pada waktu dan experience dan jam, jadi harus menikmati prosesnya. Nah, ini harus menikmati prosesnya LSM. Nggak instan untuk dunia kayak gini deh. Sangat tidak instan. Jadi semua ada prosesnya bagaimana kita pertama mencintai suara kita dahulu. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengulik suara kita itu. Lalu bagaimana kita observasi suara kita itu cocoknya untuk apa. Observasi ini yang sulit nih. Nah, terkadang observasi itu akan sulit apabila memang kita lakukan hanya bertanya pada diri sendiri. Oke. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah sebuah komunitas. Oh, berarti masuk komunitas juga? Komunitas juga. Pasti sangat banyak insight baru ya, berkembang, bisa di situ belajar. Betul sekali, apalagi untuk orang yang istilahnya dulu belum pernah sama sekali mengetahui tentang dunia voice over. Di komunitas tuh ada? Ada. Kalau di Jakarta yang sifatnya nasional sendiri, sebetulnya ada 3 base komunitas besar. Oke. 3 yang memang sudah mulai promote, yang sudah mulai membuka kelas, yang sering kali men-sharing ilmu-ilmunya. Oke. Yang pertama itu adalah Voice Institute Indonesia. Oke. Itu digawangi oleh Mas Bimoki. Oh iya. Sama Mbak Binta Nadila. Nah, ini sudah banyak sekali portofolio untuk iklan komersial dan lain sebagainya. Itu 2 orang ini yang membuka dan sekarang sedang kerjasama dengan Ekraf. Ekraf itu kalau nggak salah sekarang berada di bawahnya Kementerian Pariwisata sendiri ya kayaknya. Betul, masih luang lingkupnya masih di situ. Batangku kan. Atau Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri ya? Saya juga agak lupa nih, soalnya udah mulai berpisah mereka. Kalau dulu kan Kemenparekraf tuh. Iya, bersatu kan. Kalau sekarang setelah dibagi-bagi kalau nggak salah. Kalau nggak salah dibagi. Nah, itu kerjasama terus dari tahun ke tahun tuh. Membentuk yang namanya Wonder Voice of Indonesia. Oke. Itu kompetisi untuk menemukan bakat-bakat voice over yang nantinya akan diterbangkan misalnya dari seluruh Indonesia, itu akan diterbangkan oleh Ekraf untuk ke Jakarta mengikuti pelatihan. Oh, ada pelatihan juga? Ada pelatihannya selama 2 hari, terus take di studio 1 hari. Enak banget dah, take studio. Take studio. Lalu untuk yang tahun ini luar biasanya mereka dicari 5 besar untuk dapat alat rekaman. Wah, justru itu surganya buat dunia. Itu dia. Itu yang dibutuhkan treatment itu. Betul sekali. Nah, itu tidak saya alami ketika saya memenangkan kompetisi ini bersama 10 peserta lainnya itu di tahun 2023. Oke. Saya nggak dapat privilege dapat rekaman ini, tapi dapat pelatihannya, dapat penginapannya, dapat ilmu-ilmu relasi dari Ekrafnya, Parekraf waktu itu luar biasa sih. Ya pastinya kan kepake lah ya ilmu semua itu kan. Betul sekali. Kita flashback ke belakang lah. Berarti secara nggak langsung aku bagian dari perjalanan karir lu. Oh ya. sangat. Makanya sebetulnya Mas Faris ini sudah pernah memberikan saya 1 proyek loh. Oh iya. Luar biasa. Masa lupa Mas Faris? Oh iya bener. 2 kemarin tuh. Di PT MPSP Serang. Yang satu lagi kan proyekmu. Oh iya kita. Iya, kalau yang dapat dari Mas Faris itu DP MPTSP Serang, Kota Serang. Itu luar biasa sekali dan saya lihat mantep sih. Saya kalau ada suara saya bisa membantu meningkatkan
branding ataupun performa dari pemerintahan saya suka sekali. Gitu. Jujur. Jadi Serang, wah ada nih, mantep nih. Karena potensi Serang dan Cilegon itu luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi kayak ini industri dan nggak sembarangan loh. Bahkan saya besar di Surabaya, tidak ada industri yang sebesar. Emang Mas asli mana? Kalau asli sebenarnya lahir Jakarta. Jakarta. Tapi kan orang tua waktu itu pindah-pindah. Jadi saya cukup lama 12,5 tahun itu di Surabaya. Cukup lama. Jadi ya berpindah sempat ke Kalimantan dan lain sebagainya, tapi lama di Surabaya itu. Nah, di Surabaya itu industrinya nggak segede di Cilegon ataupun Serang sebetulnya, ataupun Karawang. Ada rasa kepuasan tersendiri ya setelah aku kasih proyek itu. Iya benar sekali itu. Saya juga bingung, Mas Faris yang dulu aku minta tolong di studionya, ternyata punya kedekatan dengan pemerintah Kota Serang. Proyeknya juga bukan proyek bukan proyek apa? Saya kira kalau dapat dari Mas Faris itu proyek-proyek komersil lah atau proyek-proyek kreatif lah, mengisi film atau apa enggak, ternyata malah dapatnya terkait branding dari Kota Serang atau promosi Kota Serang. Ya, keren. Itulah fungsinya nongkrong. Fungsinya kan gue mah emang suka nongkrong ya, maksudnya main sana sini. Betul. Ngeliat teman-teman punya potensi, ya aku cuma nyambungin aja deh, gitu kan. Kayaknya cocok ini deh. Gue inget dirimu kayaknya, ku review lagi, udah gitu kan sempet cari beberapa kandidat kan. Kayaknya nggak dicocokkan sama si Uncle kata gue, aku hubungin dirimu saya. Oke. Jadi memang saat ini gini, ketika kita terjun pertama kali ke dunia voice over, wajar untuk orang-orang itu tidak mengetahui niche marketnya. Iya, betul. Untuk mengetahui apa sih spesialisku gitu, itu wajar. Betul. Bahkan saya pencarian itu, saya mengetahui, tapi saya butuh justifikasi dari orang. Iya, justifikasi gitu. itu. Saya mengetahui karena orang melihatnya, Henry ini agak kaku suaranya, Henry ini grande suaranya, Henry ini bulet suaranya. Itu branding yang selalu saya terima dari orang-orang. Terus Henry ini sangat old school, istilahnya. Zaman-zaman orang dahulu kala suaranya itu deh yang grande-grande. Gitu. Nah, saya mencoba untuk merubah stigma ini sebetulnya. Secara perlahan tuh ya? Secara perlahan, melalui ya itu tadi, ikut komunitas-komunitas yang cukup besar di Jakarta, ikut pelatihannya, ikut acaranya untuk networking, dan pada akhirnya mempelajari juga untuk kembali feedback ke diri sendiri. Betul. Sebetulnya saya ini bisa eksplornya di bagian apa sih, di mana sih. Nah, pada akhirnya tapi semua alhamdulillahnya pernah dicoba. Semuanya pernah kecuali IVR yang untuk ngisi-ngisi kayak kalau Mas Faris telepon ke call center atau apa, itu saya belum pernah. IVR belum pernah. Sisanya hampir udah pernah. Mau komersial, iklan, itu sudah. Dubbing, lihat film. Dubbing film serial juga. Di Netflix, HBO apa Signature ya atau HBO apa sih? Itu HBO, lalu ada Disney Plus. Itu udah. Gila. Kebetulan kalau suka Lego Marvel. Itu saya jadi Thor-nya itu. Tapi yang Lego. Gokil, angkelnya nih gokil. Gila 4 tahun proyeknya ngeri. Jadi seru sih sebenarnya. Kita jalaninnya pertama memang selain belajar, jangan merasa tertekan. Karena ini kan bagian dari hobi ya. Untuk bersuara, untuk mengisi brand, itu ada kebanggaan, ada ya kita bisa sebut bukan flexing ya, tapi promosi lah ya. Iya loh, bukan flexing. Bayangkan kalau saya punya iklan ini saya diemin aja lah, saya nggak coba untuk put di IG story atau dikenalkan di YouTube saya atau apa gitu. Sayang banget lah. Iya sayang kan. Iyalah. Maka dari itu mulai dari sejak project pertama itu saya coba combine di sebuah drive, tapi juga ada yang saya post di
Karena ada beberapa project memang yang tidak boleh. Oh iya, itu kan berkaitan dengan kontrak. Betul, berkaitan dengan kontrak. Jadi ketika memang itu in-house atau memang untuk kebutuhan internalnya perusahaan, itu tidak saya posting. Iya, yang pastinya mah project awal tuh sampai sekarang kalau bisa jangan hilang. Menurutku jangan hilang, simpen di arsip. Itu penting banget momen itu. Ketika kita butuh referensi mendengar karya-karya masa lalu, kadang suka sedih mendengarnya, tapi kayaknya semangatnya lebih on fire lagi. Kita udah sampai tahap sini, berhenti juga udah males, udah jauh nih kita. Iya, betul. Merasakan apa momen itu? Betul. Jadi kalau saya itu dulu, kalau mau sedikit bercerita ya, boleh. Sempat mendapatkan job pertama itu gapnya itu 7 bulanan, 6 sampai 7 bulan lah. 6 kalau nggak salah, saya agak lupa. 6 bulan dari pertama kali kenal yang namanya voice over. 6 bulan ya? 6 bulan itu baru pecah telur. Mungkin kalau orang lihat sekarang 6 bulan kan sebentar banget. Ketika Anda menjalani hari ke hari, berat banget itu. Itu terasa berat. Betul. Kala itu gitu. Betul. Ini kok saya udah belajar ke sana kemari, sudah ikut kelas sana sini, kok nggak dapet sih, nggak ada yang ngasih kesempatan sih. Kan sampai di tahap itu ya? Sampai tahap itu, padahal 6 bulan loh. Kalau kita melihat ke belakang, iya juga ya, kok gue udah mau nyerah sih 6 bulan waktu itu. Ada yang setahun baru pecah telur, ada dan diwajarkan gitu. Ada yang ya mungkin kalau 1,5 tahun mulai considering sih. Iya. Berarti ada yang kurang dieksplorasi lagi. Dia kurang betul. Kalau udah sampai kelamaan gitu. Iya. Tapi bagi saya 6 bulan tanpa dapetin proyek, ketika kita latihan terus setiap hari loh itu. Iya, kesel ya? Iya, rasanya ada perasaan, dan itu masa pandemi, karena kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau bisa dikatakan saya itu voice over angkatan pandemi. Angkatan pandemi? Betul. Istilahnya dulu memang sudah ada pekerjaan voice over dan dubbing, tapi dia belum dulu masih eksklusif lah. Yeah. Belum inklusif kayak sekarang. Betul. Sekarang semua orang punya potensi untuk ke situ, menjadi seorang voice over talent. Kalau dulu masih tertutup. Betul. Tiba-tiba datang pandemi. Iya, betul. Pandemi. Yang membuat semua kalang kabut. Semua kalang kabut. Ajak-ajakan proyek. Apalagi proyek kreatif itu pasti butuh live ya, on the spot gitu loh. Butuh kehadiran. Nah, itu memang bagi beberapa bisnis, beberapa industri kreatif, dan beberapa proyek itu sangat mematikan secara bisnisnya. Ganas, fase itu ganas banget. Nah, itu pun terjadi di dunia korporat sebenarnya. Ketika itu saya masih bekerja juga kan. Jadi akhirnya tinggal di rumah aja. Kita mau ngapain? Nggak, ketemunya hanya udah lingkup istri, anak saya, itu di tetangga pun nggak. Waktu itu masih ganas-ganas ya 2021. Nggak boleh keluar. Betul, 2021, 2022 ya itu ya masih ganas lah, pokoknya benar-benar nggak boleh keluar, nggak boleh malam itu udah langsung ditutup semua dan lain sebagainya. Nah itu kita bingung, akhirnya larinya kemana? Ke internet. Iya betul. Betul kan, ke internet. Nah, yang pertama kali mengetahui tentang dunia voice over itu adalah istri saya sebetulnya. Oh. Saya itu murni hanya belajar tapi hal biasa kayak coba tentang dunia bisnis. Karena saya pendidikannya juga di situ gitu. Lulusan apa, Anggal? Untuk S2-nya saya dari ITB. S2 ITB. Administrasi bisnis. S1-nya? S1-nya ilmu sosial. Dari Erlangga. Pasti masuk juga sih kalau masuk ke bisnis ya. Iya. Dan jadi belajar tapi gimana caranya memonetisasi gitu kan. Dulu kan belum paham. Terus konten juga saya masa adanya nggak terlalu concern lah dulu. Tapi kan dunia pandemi harus mulai mikir tuh. Mau ngapain, terus pekerjaan udah mulai pakai Zoom kala itu. Betul. Jadi kita udah fokusnya ke Zoom. Nah, istri ngomong, aku kayaknya sama kamu harusnya ikut ini yuk, pelatihan voice over gitu. Oh, istri yang ngajak? Istri yang ngajak. Saya ngomong, voice over itu apa sih? Sorry, aku benar-benar nggak paham. Oh, sama sekali nggak tahu? Nggak tahu sama sekali.
yang saya kenal dari kecil, impian saya itu dubbing. Iya, dubbing. Yang saya kenal, sulih suara. Ya. Itu yang saya kenal. Voice over nggak pernah tahu saya. Terus itu, ya ini ngisi-ngisi seperti iklan, ngisi-ngisi ini. Hah? Oh, itu bukannya bisa dipelajari sendiri ya? Oh, itu dulu saya skeptisnya itu pada voice over. Itu kan bisa dipelajari sendiri, ngapain sih kamu pernah nge-MC? Aku pernah nge-MC. Paling sama aja. Gitu. Iya. Ngeremehin sekali. Ngeremehkan sekali. Sampai pada akhirnya udah ikut, ini ada yang gratis nih dari Voice Institute Indonesia. Oke. Waktu itu ngundang pemilik studionya, saya agak lupa lagi. Pokoknya Bimokinya sebagai pemilik acaranya ya. Lalu ngundang bintang tamu gitu. Nah, saya ikut gratisan, namanya online doang. Online doang. How do you feel? Nah, itu pertama kalinya saya. Jadi kayak gini. Bisa kayak gini. Kan suara aku banget. Ini gitu. Oke. Awalnya dengan percaya dirinya, suaranya Bimoki ini kayak suaraku banget. Kalau Bimoki bisa, kenapa saya enggak? Gitu awalnya. Itu betul. Gitu awalnya. Istri malah tiba-tiba mundur ketika di sesi webinar itu. Ketika di webinar itu istri tiba-tiba udahlah kamu aja, nanti aku ceritain aja terkait ininya isinya apa aja. Saya yang ngikutin dari awal sampai akhir. Saya ikutin sampai pada akhirnya ada salah satu peserta juga. Tapi dia punya visi gitu. Dia itu menyampaikan ke teman-teman di situ lewat kolom chat itu. Kolom chat ya. Hai teman-teman, saya berencana mau bikin grup WhatsApp khusus untuk teman-teman yang tertarik untuk dunia voice over dan mau belajar bareng terus. Nggak ada salahnya cuma gabung WhatsApp grup. Betul. Saya kira terafiliasi dengan Voice Institute Indonesianya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Itu adalah inisiatif dari namanya Pak Fauzan. Pak Fauzan. Dia konsultan sih, seorang konsultan. Nah, ketika gabung, bener. Loh, ini ternyata di luar konteks acara tadi tuh, gitu. Iya, dijelasin gini. Karena dia lebih paham karena pernah mempelajari voice over lebih dulu. Nah, dia jadi menyampaikan lah garis besarnya adalah kalau kalian ingin terjun secara profesional di dunia ini, maka yang harus kalian lakukan adalah latihan setiap hari. Itu tips pertama ya? Tips pertama, latihan setiap hari. Dan bedanya sama nyanyi sebetulnya kan kalau voice over itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Betul. Nah, jadi kita bacakan misalnya lagi di jalan gitu, ada banner ataupun ada pelang gitu. Betul. Sambil latihan. Sambil latihan aja. Mobil sambil baca ya. Betul. Dengan berbagai metode atau tone yang kita sesuaikan. Bereksperimen aja. Eksperimen, betul. Jadi bisa aja pelangnya tentang kepolisian gitu, tapi kita bawakannya seperti komersial. Bisa itu seru sebetulnya. Seru banget. Beda sama nyanyi. Kalau nyanyi kan memang ada pola ya, ada yang pola yang harus diatur, terus ada pakem juga. Dia juga bisa salah nada gitu, so pengambilannya kalau untuk nyanyi. Sedangkan kalau voice over malah kita bukan menyesuaikan sama nada dari background musik, tapi tone mood dari video itu sendiri. Iya. Gitu. Yang mau kita bawakan itu apa? Betul. Kan setiap project pasti beda-beda ya tone moodnya ya. Betul. Ini kan berkaitan dengan mood nih. Nah, ya, bener. Ini kan gak mudah ngendaliin mood. Betul. Ini mempengaruhi nggak sih ketika akan take voice over berkaitan dengan mood? Kan namanya psikologis, di jalan kita macet, udah bawanya langsung nyampe studio, ini kan menetralisir mood itu nggak mudah, gimana tuh? Ya, menarik sekali ini pertanyaan dari Mas Faris. Jadi memang kendala yang terjadi kalau di Jakarta ya sebagai kota metropolitan sudah ketahuan lah apa problem utamanya, macet gitu. Jadi
Apalagi kalau naik angkutan umum nih, karena kalau kita kadang bawa kendaraan sendiri belum tentu nyampe gitu loh. Iya betul. Belum tentu nyampe. Kejar-kejar waktu. Kejar-kejar waktu, padahal studio sudah ada set waktunya. Betul. Dan itu strict biasanya. Mereka, apalagi dunia kreatif, Mas Faris mungkin udah tahu ya, orang dunia kreatif lebih nggak bisa ditebak tanda kutip. Kalau lagi marah bisa marah juga banget. Bisa-bisa hari itu batalin bisa. Iya. Jadi beda sama mungkin yang ada permisifnya sedikit, tapi kalau dunia kreatif bahkan sampai sound engineer-nya tidak mood bisa mempengaruhi hasil. Betul. Anda take itu kayak gimana. Siap. Jadi itu patut dijaga sekali. Saya alhamdulillah sejauh ini tidak pernah telat dalam menangani proyek gitu loh. Jadi maksudnya ketika ada kontrak untuk take di studio ini pada pukul berapa, saya insya Allah 10 menit sebelumnya udah datang. Maksimal itu. Oke. Betul. Ya, profesional. Profesional, betul. Profesional kerja. Betul. Betul. Nah, ketika kita perjalanannya memang moodnya sudah berubah, terus ada kekacauan sedikit lah, misalnya chaos dan lain sebagainya ketika perjalanan, ya nomor satu adalah kita kadang mojok dulu di studio itu. Oke, merenung dulu. Kalau orang ngomong meditasi, tapi kalau saya bukan meditasi sih, saya belum sampai detik ini juga belum tahu caranya meditasi sebetulnya. Tapi itu disarankan, cuman saya belum tahu. Tapi intinya yang paling gampang, kita tarik nafas aja dulu dalam, keluarkan, terus exhale, inhale, gitu kebalikannya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu insya Allah sih bisa menenangkan sedikit yang mood saat itu, misalnya kita lagi kacau. Tapi permintaannya tergantung nih, kalau misalnya permintaannya lagi butuh, moodnya emang emosinya meledak-ledak, ya itu nggak usah dihilangin malah. Oh justru, iya betul. Iya. Betul, tergantung juga ya? Tergantung juga. Jadi, nah sedangkan untuk dubbing sama audio drama, itu terkadang kita belum diberitahu skripnya sebelumnya. Oh gitu. Betul. Jadi memang baru tahu on the spot ketika kita masuk studio rekaman. Oh gitu. Kenapa? Betul. Emang alurnya Rahasia. kayak gitu, apalagi kalau yang terkait dengan Disney. Oh iya. Disney itu besar, betul sangat strict terkait skrip bocor, potongan video bocor. Itu dendanya luar biasa. Disney itu mahal, dolar, karena berhubungan sama langsung Amerikanya. Kalau Netflix masih diperbolehkan, tapi kecuali film-film yang raksasa. Misalnya kayak contoh Luffy itu apa namanya? One Piece ya. Yang raksasa-raksasa kayak One Piece, nanti ada Stranger Things, itu Netflix juga, lalu tier 1 lah kita nyebutnya. Tier 0, sorry. Jadi kalau di dubbing, ini kita dari voice over bicara ke dubbing ya, karena sekalian ngalir aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau di dubbing itu beda kayak voice over. Kalau dubbing itu ada tier filmnya, tergantung apa yang memang secara massa itu lebih diminati. Jadi ada yang namanya tier 0. Tier 0 itu tingkat kerahasiaannya itu sudah dijaga, terus dubbing-dubbing yang dipilih itu melalui proses casting. Melalui proses casting, dan itu bertahap castingnya. Lalu kesesuaian umur juga. Jadi mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi itu yang sekarang memang strict dijadikan patokan bagi Disney luar ataupun Netflix luar atau pihak luar sama Indonesia, appropriate age. Age appropriate. Jadi misalnya memang di situ lakon atau perannya itu umur 45 gitu, dicari yang range itu kisaran 40 sampai 50. Bukan yang muda dipaksakan untuk bersuara seperti orang tua. Oh gitu. Gitu. Jadi age appropriate. Anak kecil benar-benar dicari yang anak kecil. Misalnya memang di film itu umurnya 5 tahun, dicari umur yang range itu. 4 sampai 10 tahun, itu suaranya masih range-nya sama itu biasanya. Nggak akan dipaksakan orang tua yang bisa bersuara anak-anak. Itu nggak akan dipaksakan. Tapi aku ngeliat beberapa highlight, beberapa karakter kayak Doraemon. Kan banyak tuh ada karakter giant segala macam. Betul. Itu yang diisi sama orang-orang sepuh semua tuh. Sepuh semua, iya. Sepuh semua. Betul, itu karena mengikuti pola yang lama.
pakem lama. Kalau kartun-kartun yang untuk televisi seperti itu memang masih mengikuti pola cara lama. Maksudnya historicalnya memang seperti itu karena mereka industri TV dan rutin dan tayangnya itu kan stripping ya setiap saat tuh. Jadi take-nya memang jadi udah kayak harian. Nah, ini konteks yang memang ada supervisi langsung dari pihak luar negerinya. Gitu. Karena kan distributor dari film-film di Netflix, HBO ataupun Disney Plus itu berjenjang. Betul. Dari produsen utamanya yang ada di Amerika, turunnya ke distributor di Hong Kong dulu, gitu. Turun dulu ke Singapura, baru turun dulu ke Indonesia, baru distributor Indonesia. Nah itu yang mencarinya daber-dabernya tanggung jawabnya yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi supervisinya panjang memang. Nah, ya wajar lah. Berkaitan dengan karya dan hak cipta ini kan nggak sembarangan juga. Betul. Ya. Tapi kan nggak mudah juga tiba-tiba langsung diundang datang ke studio langsung tag semua tidak tahu kan mempelajari musik kan butuh waktu ya karena masnya udah profesional berarti kan bisa dikatakan cepat menangani tapi kan buat orang awam nggak mudah. Nah nggak mudah. Memang ya itulah kenapa beberapa nggak mau ambil resiko untuk mengambil orang baru kalau istilahnya ada kebutuhan take-nya itu yang tier-tier 0 atau 1. Jadi memang mereka udah melalui proses casting dan itu dicari yang memang berpengalaman. Sehingga ketika masuk ke studio udah tahu nih, karakter yang mau aku bawain Luffy misalnya. Itu ya udah tahu dia kehidupan sehari-harinya Luffy itu kayak gimana dan udah harus terjun di dalamnya gitu loh. Bahwa dia itu ceria, dia itu positive thinking, dia itu sangat setia kawan dan lain sebagainya. Berarti secara nggak langsung memang harus observasi dulu karakternya ya. Betul, itu ada penting. Filmnya berarti dia harus nonton dulu lah film lah ya. Betul, kalau untuk khusus yang dubbing lebih baik memang harus mempelajari. Kan beda juga sama voice over. Tapi ruang lingkup kerjanya memang hampir sama, maksudnya seputar tek rekaman juga, cuman kan observasinya berbeda lah ya. Betul sekali. Uncle Hen, biar geng LSM nggak bingung nih Angka. Kita diskusi balik lagi ke awal project awal. Kan Angka pernah projectku berkaitan dengan apa tuh? Bikin film ya? Yang 7 karakter suara yang berbeda. Nah, itu audio drama lah. Audio drama loh. Dongeng. Coba kasih dikit dongeng tentang jangkrik yang unik pada saat itu. Aku pengen denger lagi tuh suaranya udah lama gak aku denger biar geng LSM tahu di rumah. Ini ngobrolin apa sih voice over tuh kayak gimana sih? Sedikit lah bocoran tentang jangkrik itu. Dialognya bebas. Bebas. Kayak gimana ya? Tentang podcast hari ini aja deh, agenda ada podcast sekarang. Kadang kita butuh skrip juga ya. Gitu? Gak bisa tuh langsung ya? Kalau mau langsung kayak gimana ya? Gini. Oke. Hey semut, kamu mau kemana hari ini? Kira-kira kamu bisa nggak ajak aku? Kayak gitu. Ya itu sejenis jangkrik kan apa yang ada. Nah ini kembali lagi kita ke teori lagi bahwa kita harus bikin theater of mind di otak kita. Oke. Kira-kira kan kita nggak pernah denger suara jangkrik kecuali dia berderik ya nyebutnya. Iya derik. Ini gimana sih jangkrik? Iya gitu. Ya gitu-gitu. Kita nggak pernah tahu karakternya, tapi ketika kita melihat gambaran jangkrik yang di animasi atau yang di kartun atau yang ada di majalah dan lain sebagainya, gambaran jangkrik itu lucu loh dengan kepala kecil, matanya juga nggak terlalu tajam, terus ininya panjang dan lain sebagainya. Akhirnya karakter kita dan badannya kurus. Akhirnya kita personifikasi di otak kita, theater of mind kita. Oh, jangkrik nggak mungkin dong. Kecuali digambarkan jangkriknya adalah jangkrik gendut misalnya. Maka dari itu ketika yang umum diketahui oleh publik adalah jangkrik itu kurus, kecil, dan dia tangannya agak tajam-tajam, suaranya seharusnya tidak berbanding terbalik dengan tubuhnya. Maka dari itu suaranya karakternya pasti treble-nya lebih banyak, bassnya berkurang, lalu lebih tinggi tone-nya. Nah, dari situ kita theater of mind-nya main. Nah, kalau soal mengetahui apa itu theater of mind,
lalu nanti tone, diksi, emosional, ya itu mungkin langsung belajar ke kelas-kelasnya ya, karena saya juga ini kita waktunya kan juga nggak mungkin bahas teori-teori itu ya, gitu. Nanti geng LSM di rumah bisa lah, maksudnya untuk belajar lebih detail nanti mungkin Uncle Hen akan ngasih beberapa rekomendasi komunitas kalau mau gabung gitu kan. Buka kelas juga nggak? Saya? Oh belum berani, maaf. Belum berani. Karena tapi kalau mau sharing seperti ini, obrolan, terus di dalamnya ada selipan teori dan metode, teknik dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Saya rela. Maksudnya yang murni free ya, saya nggak akan ngambil terkait sharing ilmu gitu loh. Nah, kalau terkait sharing ilmu, let's go, datang ke rumah, datang ke office saya di Jakarta atau di mana, it's fine. Jadi diajak nongkrong nggak masalah ya? Iya nggak masalah. Intinya semua kosongkan gelasnya, kita sama-sama sharing. Saya juga mungkin ada kelemahan, kekurangan, jadi bisa ditambahi juga dari saat nongkrong itu dapat ilmu baru. Terus saya mungkin bisa memberikan pakem yang istilahnya dipahami oleh orang-orang di Jakarta yang terkait voice over itu seperti apa. Iya sih, berbicara filosofi gelas, kosongkan gelas memang itu dipakai juga di diriku. Jadi setiap bertemu dengan orang lain, aku mencoba mengkosongkan gelas. Ketika pulang, gelasnya terisi penuh. Betul. Nah, kebetulan di sini ada gelas isinya, kita habisin dulu. Oke. Baru nanti kita isi lagi. Jadi kita icip dulu nih. Udah lama diskusi, lumayan kan agak seret kan. Apalagi tadi baru praktekin. Voice over jangkrik ya. Wah, kok yang dipilihnya yang jangkrik ya? Nanti ada satu lagi. Yang ada satu lagi. Jadi ini minuman dari sesegar itu. Rasanya segar banget, apalagi siang bolong kayak gini nih Mas Anggo. Enak banget. Enak banget. Dan ini kelihatannya sehat sekali ya? Minuman sehat. Bahan-bahannya dari bahan alami ya? Dan yang pastinya gulanya dari gula singkong. Oh, gula singkong. Ini baru tahu aku. Variannya ada banyak. Jadi kalau misalkan Uncle mau minum dimanapun bisa dibawa-bawa. Lebih enak lagi kalau misalkan dingin. Ini dijual di mana aja kalau saat ini? Outletnya banyak. Kalau misalkan di Cilegon ada di cafe sini, di RBN Space Cafe. Kalau di Serang bisa langsung main ke tempat produksinya sesegar itu. Dan bisa beli online juga. Ada di toko oranye, hijau, ada banyak. Oh mantap sekali. Sesegar itu, minuman tulang jahe terbuat dari gula singkong. Tanpa skrip ya? Tanpa skrip. Ada satu lagi Mas Anggang. Ini produk UMKM yang buatnya Waepong. Jadi aku seneng sama orang tua yang bisa dikatakan udah masuk udah menikmati masa tua tapi masih produktif. Waepong ini bikin ini cemilan. Ini dari singkong pengelolaannya. Oke. Tidak hanya ini, banyak dia juga buka rumah makan gitu kan. Yang pastinya ini produk tangan-tangan ibu-ibu nih di Cilegon. Izin ya saya ngiklanin. Silakan. Dapur Waepong. Gipang singkong pasir angin. 100% premium quality. Dapur Waepong. Rasanya sedap. Gokil. Gokil. Aku tuh suka suara-suara kayak gitu. Tadi berbicara tentang COVID ya. Kita flashback COVID. Kan Uncle Hen lahir dan bertumbuh berkembang di dunia voiceover, fase-fase COVID, fase-fase yang kita tahu lah dunia ekonomi kreatif khususnya mati pada saat itu dan nggak bisa kemana-mana. Betul. Dan akhirnya Uncle Hen belajar dan menemukan sesuatu yang baru dan ternyata sampai saat ini ditekuni dan menghasilkan pundi-pundi uang gitu kan. Intinya berkarya. Betul. Dan pada saat itu juga diriku juga menghasilkan satu karya. Bisa dikatakan karya itu memang belum dirilis. Tapi dalam fase itu ternyata hal-hal itu muncul di saat kita ditekan dan dipresur dalam kondisi. Betul. Dan itu sampai saat ini, aku beruntung menemui fase itu walaupun semua orang tidak suka di tahun-tahun tersebut. Tapi ternyata ada hikmah di balik semua itu. Gitu kan. Pada tahun itu, aku juga angkatan COVID yang membuat sesuatu. Aku berhasil menyelesaikan albumku. Biasanya aku nggak pernah ngomongin masalah ini. Mantap. Karena Terus? kita sama satu angkatan di COVID. Kayaknya
seru nih, ada continuity project bar sama Uncle Hen. Jadi aku berhasil menyelesaikan salah satu albumku, 12 lagu. Belum ku rilis. Banyak, Tapi hebat juga loh, terus? iya, tapi menariknya kenapa aku mau berbicara ini, dan kebetulan di podcast ini podcast yang ke-50, Mas Hen. Wih, izinnya saya beri tepuk tangan nih untuk LSM Podcast ya. Dan target pribadiku di project ini, ini project lahir karena iseng. Jadi mengisi waktu luang kekosongan teman-teman di break sela-sela syuting film ataupun project advertising. Karena banyak teman-teman pelaku usaha UMKM apapun itu gitu kan. Kayaknya lagi ramai podcast, kita buat bantuin teman-teman branding lah, promosi. Ya, akhirnya iseng-iseng ternyata sampai tahap sini aku nargetin sendiri pribadi nih, bisa nggak nyampe 50. Ternyata suatu kehormatanku bisa duduk di sini bersamamu di podcast. Terima kasih ini. Dan kayaknya continue untuk project, karena berbicara latar belakang ternyata sama-sama menghasilkan karya di fase-fase pandemi COVID. Betul. Albumku juga lahir di pandemi COVID. Biasanya aku nggak pernah ngomongin album nih. Aku masih menutup karena kayaknya aku butuh selebrasi untuk diriku sendiri kali ya. Oh iya, itu kayaknya penting. Itu penting banget. Penting. Ya, misalnya, betul. Ya udahlah, sekalian aku promosi kok ada album yang bentar lagi akan rilis, dan kebetulan kayaknya dirimu juga akan terlibat di proyek albumku. Karena aku udah masuk di dia awal karir, kayaknya karirku di musik harusnya ada kamu juga di situ, Mas. Jadi aku akan aja proyek kamu, Dil. Oke, deh. Keren banget loh, udah bisa menelurkan 12 lagu dalam masa pandemi. Yang waktu itu sulit ya, masa pandemi itu. Sulit. Dan bisa rilis di saat bersamaan seperti ini. Jadi kita istilahnya jenjangnya bersamaan nih sebetulnya. Ya, secara langsung itu bersamaan. Bersamaan seperti langsung, benar. Ketemu titik yang di fase tahun-tahun krusial ya. Betul. Kita nggak tahu harus ngapain, semua dimatikan gitu kan. Tapi kan ya balik lagi, kalau kita nggak melakukan sesuatu kayaknya ada yang hampa gitu. Betul. Ada yang kurang. Setuju. Ya balik lagi, apa yang kita bisa manfaatkan, internet jawabannya. Betul. Dibukakan jalan oleh istri. Lalu bisa bertemu dengan Mas Faris ini yang mau menerima saya ketika saat itu pandeminya juga nggak boleh berkunjung, terus ya saat itu di Cilegon itu jujur susah nemu studio yang benar-benar mengerti engineer sound banget gitu. Waktu itu ketemu Mas Faris bersyukur banget. Gitu. Jadi ya itu jalannya lah kalau kita ngomongnya nggak sih? Iya, betul. Jadi sebenarnya pada saat itu memang aku udah berkecimpung di dunia nih. Ini fun fact juga. Aku vakum bermusik di 2018 akhir. Udah lama band lah ya, vakum. Cuman teman-teman band taunya aku memang total nggak bermain musik. Taunya anak film sekarang. Tapi di belakang layar itu aku masih bergulat di dunia itu tanpa sepengetahuan mereka. Jadi aku harus sadar berjalan sendiri. Makanya di momen itu kayaknya layaklah aku untuk berbicara apa yang ku realisasikan ke depannya gitu kan. Iya. Oke, benar. Kenapa kan podcast yang ke-50 ya udahlah kita bukain semua biar tahu, maksudnya bukan hanya podcast aja yang dikerjain, tapi kan banyak ternyata seputar film, seputar ini ternyata proyek selanjutnya yang di musik ini kayaknya harus libatin Om Henny. Ternyata latar belakang kita hampir sama lah di COVID nih. Kayaknya menarik untuk diskusi ini gitu. Iya, ini luar biasa banget. Jadi gue mau terima kasih juga sama produser film gue, karena dia mungkin minta tolong pada saat itu. Memang diriku belum mau menerima buat klien lah ya, pengen untuk diri sendiri dulu karena belum puas. Iya. Tapi karena produser kan memohon dan meminta tolong karena teman sahabatnya, ya isoknya datang aja ke sini. Dan pada saat itu juga aku nggak narifin berapa, terserah. Iya. Belum berbicara bisnis, kita tidak berbicara bisnis gitu kan. Ya udah, so far menarik, seru. Ya hasilnya sampai sekarang masih bertahan. Aku seneng. Betul. Saya masih bertahan, aku seneng. Kita sama-sama Mas Faris juga konsisten dan persisten di bidangnya. Dan saya juga mengetahui, maksudnya kapabilitas Mas Faris, terutama saat men-sound engineer-kan saya, itu bagus gitu. Jadi ya ketika beliau ini mengeluarkan rilis album, saya percaya sih. Kualitasnya pasti bagus gitu loh. Jadi selamat lagi ya, sekali lagi ya. Thank you. Pas yang ke-50 itu ya. Iya, podcast 50. Selebrasi gila. Tapi sebelum album aku mau rilisin satu-satu dulu singleku. Singleku udah ada. Ini mau masuk produksi, bocorin lagi, nggak apa-apa lah karena selebrasi untuk diri sendiri. Jadi aku udah ada 5 single. Single ke-6 udah jadi, single ke-7 dalam progres. Apa ini sebelum ke album, singlenya satu-satu aku keluarin dulu. Iya, memang biasanya strateginya
Ya band-band besar juga gitu, satu dulu. Iya, satu dulu. Nanti yang kelima lah biasanya baru tuh full album tuh keluar. Iya, biasanya. Jadi single perdanaku akan langsung sama video klip ini LSM. Itu bocorannya ya. Asik sekali. Waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi yang pastinya suara Mas Sen akan terlibat di salah satu project live-ku. Ya Mas Sen ya? Ya oke, boleh. Oh iya, saya juga lupa. Saya juga kan announcer juga gitu loh di beberapa event. Oh gitu? Memang offline sih. Maksudnya tidak yang divideokan atau apa, tapi memang announce beberapa. Jadi kan keren juga tuh kalau bisa ada seremonialnya kayak atau nanti di belakang layar tunjukin lah. Oke. Jangan di depan nanti. Ya, oke kita balik lagi ke dunia voice over, dubbing. Dari sekian banyak project, ada nggak salah satu project yang bikin Uncle Hen ini kayak ini bisa lebih bagus lagi nih? Di project misalkan klien besar gitu kan yang kulihat kemarin projectnya ada salah satu mobil truk itu kan besar banget ya. Iya. Begitu masuk ke dunia game gitu kan. Betul. Dari sekian banyak ada nggak sih rasa yang disesali, bukan yang berprestasi ya, kita bisa yang disesali dulu, gue kurang maksimal di sini nih. Yang disesali dulu ya. Sebetulnya beberapa proyek lama itu memang ya terkadang ada ini sih perasaan aja sih, kayak aduh kok ini kok kayaknya kurang seperti ini ya. Kok kayaknya tadi aku kurang nambahin sedikit power di sini, kayaknya kurang. Tapi ternyata sebetulnya ini kalau kita tanyakan ke mereka-mereka yang sudah profesional bertahun-tahun di bidang ini, perasaan ini pun masih sering muncul kok di mereka. Masih sering muncul, bahkan ketika mereka merasa take di studio itu sampai 3 opsi, mereka merasa opsi ketiga misalnya bagus. Tapi ternyata klien milih opsi 1 yang dianggap mereka, aduh kayaknya kok kurang power ya, tapi kok malah bisa dipilih. Ya itu rahasia alam. Jadi bukan kita yang memutuskan, kita mendeliver yang terbaik, kita memberikan yang terbaik, tapi keputusan akhir memang adanya di klien. Iya betul. Semuanya ada di klien. Jadi sebetulnya setelah berkecimpung cukup lama, saya udah nggak pernah menyesali hasil tag yang sudah saya tag sih. Paling kalau pembayarannya terlambat aja. Saya akan menagih gitu. Tapi yang aku bayar on time ya. On time, Mas Faris on time, keren banget. Itu. Jadi agak sebel kalau Rene itu telat lah. Batasan bagi invoice voice over itu adalah 2 minggu. Oh 2 minggu? 2 minggu. Setelah take? Jadi walaupun belum rilis ya? Walaupun belum rilis. Jadi kita udah deliver, itu udah masuk argonya. Deliver itu argo. Jadi ketika ada revisi, nah itu diusahakan di dalam range 2 minggu tersebut. Ya. Itu kenapa ya? Supaya disiplin juga editor videonya kan, bahwa dipegang di saat itu juga dong. Setelah kita deliver, segera dipegang, segera dieksekusi. Kalau ada kekurangan, segera kabarin. Nanti kami akan memberikan revisinya di minggu-minggu itu. Ya lebih cepat lebih baik. Betul. Dan nanti ketika proyek udah selesai, mereka bisa rilis bebas, kami dapat hak invoice-nya itu. Begitu. Seru. Jadi ya terkait penyesalan sih hampir nggak ada sih kalau untuk saat ini. Udah deliver, kita udah berikan yang terbaik. Paling agak nyesalnya gini, kalau saya belum menemukan environment yang tepat ketika job remote. Jadi misalnya saya berada lagi dinas keluar kota nih. Lalu saya bawa alat rekaman selalu kan, kalau kemana-mana sekarang. Nah ketika itu ada proyek yang memang remote, boleh dilakukan dimanapun, tapi deliver dengan sebagus mungkin gitu. Saya nggak nemu, misalnya hotelnya ternyata bocor gitu, suaranya dari mana-mana nih. Udah paham ya orang tuh. Oke. Wah dulu waktu belajarnya dari Mas Faris dulu, bagaimana membelakangi medium yang ada angin dan suaranya gitu. Nah kalau sekarang kita usahakan cari yang benar-benar nggak perlu ruangannya itu benar-benar sempit atau kedap kayak gimana, enggak. Tapi minimal penuh. Betul.
Karena ternyata benda-benda ini juga menyerap suara juga, bisa memantulkan juga. Jadi sebetulnya kalaupun Anda kesulitan mencari ruang atau lain sebagainya, usahakan cari ruang atau tempat yang penuh barangnya, yang hoarder sedikit. Tapi saya nggak nyaranin sih, berarti berantakan banget tuh rumah atau kamar. Iya, nggak apa-apa kan awal mula. Iya. Itu nggak apa-apa, banyak barang-barang itu biasanya pada nyerap suara dan itu bisa bikin kedap. Buat latihan kayak ngerasain di rumah, buka aja lemari baju, rekaman di depan. Betul. Tumpukan baju. Betul. Dan itu masih sering saya lakukan. Yang bikin saya lolos di Wonder Voice Indonesia 2023, saya masuk lemari di hotel waktu itu. Diterapin. Digelap, untungnya lemarinya gede. Iya. Jadi badan saya masuk, rekaman masuk. Tutup. Udah. Gokil. Itu benar-benar kedap. Jadi alhamdulillah gara-gara itu editing sendiri terus kirim lolos gitu. Wah, mantap. ya gitu sih. Prestasi membanggakan dari awal sampai sekarang. Prestasi membanggakan. Yang buat gue sempet tahu sini ya. Kok bisa gue dapet klien sebesar ini? Kadang ya kita dikit-dikit itu akhirnya menapaktilasi lagi sih kadang. Setiap dapat klien baru yang besar kayak Sampurna gitu untuk event internalnya mereka gitu. Yeah. Kadang, aku udah sampai titik ini ya brandnya ya gitu loh. Tapi kadang juga kalah beberapa pitchingannya juga mandirinya aku sering kalah 3 kali ikut pitchingnya kalah terus nih. Mandiri belum pakai, tapi BNI sudah pakai saya. Terima. Bongkar ya. Gak apa-apa. Jadi biasanya tanpa pitching dapet. Iya. Oke. Gitu. Jadi memang terkadang kecocokan dari suara kita sendiri juga. Oh iya, itu penting untuk saat itu PH-nya merasa video yang akan dia buat membutuhkan pengiring. Ya, kita kan setelahnya voice over itu adalah pengiring sebetulnya. Betul. Makanya jangan sebenarnya voice over talent itu bukan artis banget sih. Kalau kita nyebut voice actor ya memang karena kita meng-act di situ gitu loh. Yeah. Kita berperan di situ. Tapi kalau kita menjadi artis ya enggak juga, karena kita itu sebetulnya dari rantai bisnis atau rantai makanan ini kita sebenarnya voice over itu adalah yang paling akhir. Jadi produksi itu dibuat, sudah selesai, klien udah setuju, udah approve lah ya. Terus langsung dicari agensinya, dicari kecocokannya, baru tuh voice overnya dicari yang paling cocok dengan video yang akan dibuat ini. Jadi ya sebetulnya kalau di rantai makanan kami ini yang paling akhir sih. Jadi bukan yang super banget, tapi memang tanpa adanya voice over hampa video itu nggak hidup. Iya, nggak hidup lah. Betul, nah, itu sih. Makanya kenapa sekarang sudah mulai legawa. Legawanya adalah terkait segmentasi sama legawa bahwa sebetulnya target-target yang tidak realistis itu bisa kita alihkan dengan segmentasi itu tadi. Jadi misalnya kita aku pingin banget kayak Grab atau Gojek yang iklannya itu selengean gitu. Pingin. Tapi kita nggak ngelihat diri kita sendiri. Okay. Suara kita itu kayak apa sih cocoknya? Oke. Kalau kayak saya ini cocoknya rokok, iklan-iklan rokok atau korporat dan lain sebagainya, komersialnya. Ya syukuri itu gitu. Itu nomor 1 legawa bahwa syukuri. Kita kuatnya adalah di segmen dewasa, untuk barang-barang komersial dewasa, ya syukuri di situ. Biarkan nanti permainan yang di Grab, yang iklan-iklan kreatif itu, yang anak muda itu susu, itu kan anak-anak muda banget tuh tone-nya. Ya tone-nya betul. Lihat Indomie atau apa itu kan anak muda sekali. Ketika kita kalah di situ, ya udah wajar gitu, wajar.
Tapi bukan berarti kita berhenti belajar untuk beradaptasi suaranya. Gitu. Kita kan pengen jadi suara yang versatile sebetulnya. Siapa sih yang enggak gitu belajar berpuluh-puluh tahun ya pinginnya bisa masuk ke range anak muda, semua bisa segmen ya. Range bapak-bapak, range anak-anak kalau bisa, tapi kayaknya udah enggak, saya udah enggak mau juga sih kalau range anak-anak gitu. Nah, anak muda sama itu versatile namanya. Jadi suaranya itu bisa berubah seiring kebutuhan, mood, emotionnya ataupun videonya gitu. Tapi ketika sekarang niche marketnya atau segmennya adalah korporasi, lalu iklan-iklan dewasa, rokok, minuman beralkohol mungkin dan lain sebagainya, ya kita syukuri itu. Tapi saya anti banget iklan judul. Saya pernah ditawarin dan saya murni tolak untuk itu. Tolak. Tanpa basa-basi karena ya nggak mendukung aja. Sangat-sangat tidak relevan juga lah ya. Tidak relevan dan ya nggak ini. Bahkan saya lebih suka game. Iya, aku lihat game Uncle. Game itu gokil. Menarik sekali game itu. Game itu malah mungkin bagi beberapa pelatih, saya kan ikut beberapa trainer yang nyebutnya atau mentor gitu. Memang yang mereka rasakan saya kuat kalau di game gitu loh. Iya, tapi feelnya dapat di game. Di game. Ya. Dari suara karakter kan udah banyak beberapa kali meranin suara lah ya, mau di voice over, dubbing gitu kan. Kalian sendiri lebih nyaman di karakter seperti apa, Uncle? Kalau paling nyaman ya? Iya, kan nyamannya kita kan menurut diri sendiri kan beda versi dengan menurut orang lain. Kalau gue kan ngeliat dari segi banyak project yang di aplikasi di game itu dapat banget sih feel-nya. Betul. Jadi memang kalau di apa ya istilahnya cerita-cerita bertutur gitu, saya memang preferable menjadi villain sekalian, penjahat utama. Atau sekalian karakter-karakter yang malah aneh, raja atau monster atau kita nggak bisa muterin ya kecuali langganan Netflix atau Disney Plus gitu ya nyontohin itu. Aku banyak seringkali jadi penjahat sama villain. Jadi kita itu harus turunin juga ekspektasi kita. Kadang suara kita sebetulnya ini pinginnya jadi pahlawan terus sendiri. Iya. Itu kan belum tentu gitu loh. Betul. Jadi kita harus turunkan juga bahwa nggak masalah kok nggak jadi pahlawan, jadi penjahat, jadi sampingan figurannya kayak raja atau jadi gorila. Yang terakhir game dari Cina, saya ngisi itu heroes apa sih? Mungkin iklannya sering ngeliat lah ya. Itu saya ngisi jadi gorila sama jadi shaman, jadi cenayangnya gitu. Ngisinya cuma kata-kata, cuman ketika game tahu kan misalnya saya akan serang kamu, aku kayak gitu-gitu cuma aku tidak tahu apa yang ku mau. Gitu kadang game itu cuma pendek-pendek gitu aja. Tapi feelnya dapet itu tuh. Iya makanya suka aja dan mereka rata-rata yaudah ambil. Kadang cuma sekali take tuh kalau game yang kayak gitu-gitu. Sekali take. Sekali aja. Tapi udah puas dengan sekali. Udah puas kadang. Berarti udah langsung mendapat, soalnya udah dapet. Iya, makanya kadang seneng itu. Nah tapi kadang tiba-tiba kalau misalnya coba deh yang versi pahlawannya, misalnya contohnya Kapten Amerika atau apa, belum tentu cocok. Karena suara kayak saya belum tentu suara ganteng istilahnya. Iya betul. Iya kan Kapten Amerika kan selain berwibawa, terus orang tuh bayangannya harus sudah bagaimana kan? Kayak gitu-gitu itu belum tentu cocok. Kadang keluarnya malah jadi kayak bapak-bapak. Aneh. Jadinya ngerasa nggak puasnya di situ berarti ya? Iya. Dan kadang klien yang menentuin sendiri pasti udah tahu sih mereka. Coba karakter penjahat. Katanya suka karakter penjahat. Aku nih menyolong. Kita jadi penjahat komplotan. Gimana coba voice over marah-marah atau gimana biasanya? Enaknya? Marah-marah ya. Kamu mau kemana? Kamu kira bisa nyolong di sini aja? Kayak gitu. Misalnya, itu lebih ini ya, misalnya preman.
Kamu kira mudah? Kamu buka lapak di sini. Kamu gak bisa sembarangan loh. Maksud gue kan kadang permainan intonasi terus tone juga belum tentu penjahat itu akan selalu teriak-teriak. Malah kadang mungkin penegak hukum yang suka teriak. Iya kadang kan penjahat itu malah kalem tapi mematikan gitu kadang ya, tapi tergantung karakter gitu. Iya betul, tergantung karakter. Betul. Suara-suara lembut tadi sebenarnya kena juga kalau misalkan ya balik lagi mood film atau seperti apa. Betul. Seru sih. Kadang malah penjahat utama itu tidak pernah terlalu yang marah-marah, mereka pasti sinis, terus siapa dia? Mengganggu saja. Ya begitulah. Coba dong. Kayak gitu. Manipulatif sedikit. Ya. Oke, saya coba. Seru Mas Sen. Aduh. Anggal. Jadi biar teman-teman geng LSM semua tahu gitu kan. Keseharian dunia voice over sebagai jatuhnya udah jadi ini ya pekerjaan job desk ya. Betul. Baiknya yang dipersiapkan oleh teman-teman geng LSM di rumah apa sih untuk menjadi seorang voice over ataupun dubbing gitu kan. Oke. Yang pertama sudah jelas seperti yang saya pelajari juga, yang saya alami adalah latihan setiap hari. Oke, itu nomor 1, latihan setiap hari. Bahkan dari pelang di jalanan ataupun Anda bertemu tulisan macam apapun, tolong dibawakan dengan intonasi yang berbeda-beda dan tone yang berbeda-beda. Tone itu ada 3 kan? Apa aja tuh? Tone deep, tone mid, sama tone high. Bisa dikasih contoh nggak dikit? Ya kalau deep ya seperti itu tadi. Baru sebuah kenyataan dari Gipang Singkong. Misalnya ini murni. Ya apa? Kalau mid, misalnya seseger itu nih. Seseger kurma latte, tropical sunset, enak. Nah itu middle. Oke. Kalau high, Gipang Singkong pasir angin, 100% premium quality. Ya, kayak gitu. High. Nah, jadi tergantung moodnya dibutuhkan untuk apa. Biasanya kalau iklan-iklan anak muda atau produk-produk yang butuh mengundang, promote langsung, itu pakai yang high. Middle itu sebenarnya kayak kita ngomong biasa gini nih, yang tone sekarang saya pakai ini middle sebetulnya. Tapi kadang kita atur kalau iklan ya Gipang Singkong pasir angin membutuhkan untuk Anda semua. Kayak gitu-gitu. Yang Anda butuhkan. Kayak gitu. Tapi kalau deep biasanya kayak rokok gitu, iklan rokok, terus iklan-iklan manifesto. Kayak kepercayaan selalu hadir bersama kita. Nah, kayak gitu-gitu, meyakinkan orang, Jadi ikut yuk ke produk kami dong, produk kami terpercaya loh untuk meyakinkan orang. Motivasi gitu lah. Betul, jadi orang itu percaya gitu. Itu kalau mau dibangun kepercayaan itu pakai tone low. Oh gitu. Deep lah. Tapi kalau misalnya mengajak ngobrol biasa itu usahakan tone mid, kenal. Tapi kalau ngiklan atau bukan maksa sih, apa sih namanya? Ayo gitu. Itu usahakan ajakan itu tone tinggi kalau bisa. Karena semangat, namanya ngajak ya. Ayo semua ikut seminar kami. Tinggi. Karena orang butuh disemangatin kan. Tapi kalau orang butuh percaya ya pakai low aja. Masuk obrolan gini misalnya. Udah deh Pak. Kayaknya ikut kredit kami ini akan lebih cepat. Minjem duit itu. Iya sih. Ya gitu. Emang ada jadi warna tone itu memang mempengaruhi secara psikologis mempengaruhi itu ajakan. Betul. Kayak dirimu yang waktu di game itu kan, aku juga ngeliat jadi penasaran pengen nyobain game ya. Iya, kayak betul. Gitu bawaannya. Saya pribadi sih yang ngisi aja pengen nyoba. Cuman karena ternyata giganya tinggi sekali. Sedangkan aplikasi udah banyak banget di HP sekarang. Wah, gila. Perbankan dan apa-apa itu udah lumayan gede-gede sekarang, jadi ya realistis. Oke, kita ngomong masalah equipment. Oke. Ya kan? Dunia yang selalu berdekatan setelah
Istri menjadi istri yang pertama, istri yang kedua adalah Rekaman. peralatan rekaman gitu kan. Iya, iya. Nah, kita berbicara seputar rekaman. Sekarang rekaman udah sendiri apa masih Sudah. menggunakan jasa sound engineer dari luar ke studio lagi gitu? Untuk beberapa yang seperti saya bilang tadi, ketika saya sedang dinas di luar kota, saya nggak bisa memperbaiki sendiri. Bahkan kan aplikasinya juga kadang laptop yang saya bawa itu dari kantor saya ya. Jadi kadang masih terkontrol sama kantor, jadi tidak bisa pakai aplikasi yang berat-berat atau dari luar gitu. Jadi kadang masih saya serahkan ke sound engineer kalau ketika saya lagi dinas di luar. Tapi kalau ketika sedang ada di Jakarta gitu, saya membangun ruang kedap suara saya sendiri itu di Jakarta. Nah, beli juga beberapa peredam-peredamnya itu. Oh, beli juga? Beli. Sederhana sih, dari online itu juga gitu. Nah, udah meja biasa, terus laptop, tapi laptop yang memang khusus ada Adobe Audition-nya. Oh, pakai Adobe Audition? Audition sementara, ya itu juga udah menurut saya sih cukup sih. Ya, nggak masalah. Apalagi untuk voice doang, kecuali saya mau Pro Tools nih kayak untuk dubbing. Nah, itu nggak bisa sendiri itu. Dubbing itu ada Pro Tools-nya sendiri kan. Di studio gitu. Jadi mempelajarinya sekarang lagi proses gitu untuk yang Pro Tools. Tapi kalau untuk Audition, Audacity itu bisa lah semua orang mempelajarinya, termasuk balancing, terus mixing di dalamnya. Tapi memang kalau saya lebih percaya itu kalau misalnya proyeknya lagi gede nih, misalnya fee-nya namanya kasih lah, bagi-bagi rezeki sama sound engineer juga. Iya dong. Iya dong. Biasanya saya ya itu serahkan ke sound engineer aja, udah nggak apa-apa ini. Iya. Nah, istilahnya dia lebih pro juga, dia juga dapat rezekinya gitu. Mic gimana? Ada pilihan nggak? Mic sekarang, nah ini kenapa saya kok lupa? Karena saya udah tuker banyak nih, saya bergrade. Jadi kalau kita cerita historicalnya dulu, pertama kali rekaman belinya itu, aduh, saya itu lupaan sih ya, nggak ngelis. Saya cuma pakai yang bentuk headset ada mic-nya itu. Iya. Lupa tapi mereknya apa. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya berkunjung, saya berkunjung lagi nih ke sini, saya list bahwa untuk mic awal saya pemula ini, kenapa saya pingin mengajarkan mic yang sederhana dulu karena ini tips ini gimana saya? Karena supaya nggak kaget, dalam arti mereka yang baru mau terjun di sini masih bisa percaya diri bahwa modal utamanya adalah suaranya dulu aja. Suaranya. Betul, bukan equipment. Tapi dengan Anda punya equipment yang bagus, percaya diri Anda lebih meningkat, dan Anda menerima job-job remote itu lebih percaya diri gitu. Nah, naik lagi waktu itu berganti ke Mauno dulu. Mauno. Nah, karena kami berada di dalam komunitas, itu semua berputarnya cepet. Jadi kayak saya ngerasa udah break even point. Proyek nutup. Kadang hanya dari beli nih, dari satu proyek udah ketutup. Udah saya anggap break even point. Akhirnya setelah 4 proyek pakai itu saya lepas, ganti naik tingkat. Nah, saya pernah Shure SM58. Pernah. Ternyata disukai sama teman saya yang punya studio. Dia untuk mic lainnya, untuk apa? Dia kan gitar sama track. Untuk track itu udahlah dibeli, ya udah saya beli lagi. Nah, saya lupa yang sekarang agak gede, Sennheiser apa ya? Saya agak lupa nih beneran karena belum ganti-ganti nih sejak kemarin tahun 2024 saya belum ganti. Dan ini sebenarnya udah break even point, udah waktunya mau ganti, naik level lagi ke Shure yang mendukung suara bass saya, SM7B. Udah review detail kali. SM7B ya, 7B. Pengen ke situ rencana? Iya, rencana. Bagus. Udah agak naik lagi, tapi ya begitulah. Iya, nyawanya memang ya cocok-cocokan mic ya. Maksudnya itu kan merasakan kita sebagai pelakunya gitu. Betul. Kalau misalnya nggak cocok ya kita cari lagi, dan brand kan banyak juga. Betul.
Oh ya, dan juga kalau misalnya memang sudah ada rezekinya, terus sudah proyek banyak yang diambil, usahakan memiliki, kalau memang belum punya studio sendiri ya, tapi masih pingin explore ya, punya dua-duanya. Dia karakter kondensor atau karakter dynamic. Iya. Itu usahakan punya. Dynamic dibutuhkan kalau misalnya Anda dinas keluar kota dan lain sebagainya itu ruangannya nggak pernah nemu ruangan yang benar-benar kedap. Betul. Dynamic bisa membantu untuk langsung di dalam range patternnya si mic itu sendiri. Jadi dynamic hanya di depan mulut kita. Sedangkan kalau kondenser boleh juga, tapi ketika Anda yakin ruangannya kedap, maksudnya percaya diri lah, ini nggak akan mantulnya parah. Karena kondensor itu nangkepnya lebih bagus sebetulnya. Iya, betul. Dia lebih, apalagi untuk drama-drama. Drama, terus reaksi-reaksi kayak misalnya kayak, "Hei, kamu mau kemana?" Itu kondensor itu dapat karena kita jauhin. Sedangkan dynamic ini nggak dapat kadang. Dipaksakan gitu karena dia range-nya di sini. Nah, udah tahu case yang itu? Yang mana? Apa? Film yang baru muncul itu? Yang mana nih banyak? One for All, One for All. Oh. ya. Ketika saya ngelihat, waduh, itu di dunia komunitas kami di voiceover emang jadi bahan olok-olokan banget. Karena itu mic dynamic dipaksain kayak kondensor. Bahkan dari hal sederhana itunya aja ya, kita belum masuk ke teknik lah. Teknik udah pasti menyedihkan lah kalau teknik. Tapi secara pemakaian mic-nya aja juga, wah ya, kita geleng-geleng banget. Sebuah mic dynamic dibuat seperti kondensor. Krusial. Pemilihan secara teknis ini harus dipahami sebelum keluar uang banyak. Mending pahami dulu intinya itu. Setuju sih, setuju. Bertahap. Kayak saya juga butuh ya 4 tahun baru mengetahui kebutuhan saya ini, kebutuhan saya. Kebutuhan kita sendiri dulu ya. Kecuali memang Anda mau buka studio sendiri dan apa ya, kebutuhan umum aja nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau untuk kita sendiri, karakternya kayaknya ini cocok untuk saya. Kadang kita ngelihat-lihat punya orang dulu juga kan. Iya betul. Review kan nggak ada salahnya kita. Betul. Sambil menabung kalau misalkan mau beli kan. Betul. Itu. Jadi saran saya sih setelah pelajari tekniknya, terus pelajari dulu observasi tentang kemampuan dirinya dulu. Kalau suara Anda, intinya nomor 1 yang perlu saya tekankan lagi, tidak ada namanya suara jelek. Itu harus dipegang dimanapun. Suara secempreng apapun, segemeter apapun, bukan gemeter, jangan gemeter bukan masalah karakter suara ya. Grogi. Iya itu grogi jangan sampai grogi. Tapi intinya suara cempreng, treble-nya setinggi apapun ataupun suara bass serendah apapun, itu semua suara bagus dan semua itu bisa diolah asal menemukan teknik yang tepat. Nah itu, menemukan teknik yang tepat, yang pastinya butuh mentor, butuh komunitas. Betul, komunitas, mentor. Di Cilegon ada nggak komunitasnya? Nah itu yang aku agak... Minum aja dulu nggak apa-apa. Yang aku agak sedih ya. Kenapa sedih? Saya belum nemu sih jujur aja di Cilegon untuk cari komunitas yang solid gitu, untuk voice over. Kalau melihat beberapa iklan, di radio khusus Cilegon yang saya lihat, ya sebetulnya beberapa sudah melaksanakan pola voice over itu gitu loh. Tapi kan karena mereka mungkin basicnya penyiar ya, jadi sudah terbiasa untuk melakukan voice over di iklan-iklannya itu. Tapi yang benar-benar memakai jasa voice over talent profesional itu memang belum. Dan yang benar-benar membuka ruang bentuknya komunitas itu juga belum ada di Cilegon. Apakah saya nggak berniat menjadi penggagas? Nah ini masalahnya, saya hidupnya masih di 2 dunia. Bukan 2 dunia ini ya, tapi saya masih berpindah-pindah tempat. Jadi tapi sebenarnya itu bukan halangan karena komunitas sendiri bisa dibangun hanya dari online. Karena saya juga awalnya
based on online kan. Iya, starting awal dari Starting istri awal lagi. online. Iya. Jadi ketika sekarang beralasan belum ada yang menggagas sih butuh teman sih, butuh komunitas yang atau penggawa-penggawa yang tepat gitu. 4 untuk bangun komunitas yuk voice over di sini. Oh buatlah, gua bantu dari sini. Iya, iya. Di Production siap lah untuk support sih. Siap. Jadi yang pertama di Cilegon. Iya, benar. Buat. Benar. Karena itu menarik sih nanti Bisa latihan di sini. Betul. Kita ada tempat ruang. Kita kasih tempat. Iya benar juga. Berarti bisa memfasilitasi beberapa mentor yang nanti dari Jakarta saya undang ke sini. Nah, itu sih. Boleh deh, nanti gue mau ngadain workshop lah tentang voiceover di sini sama Uncle Hen. Setuju sih, setuju. Karena saya yakin peminatnya di Cilegon ini sendiri banyak dan banyak potensi-potensi dari mereka yang sering kali aku dengar. Kan saya juga di korporat juga megang konten juga gitu loh. Kadang beberapa internnya saya dengarkan gitu suaranya ya masuk. Agak berkomersil juga mereka, cuman tekniknya memang belum perfect gitu loh. Jadi ketika pembukaannya bagus, tiba-tiba di tengahnya keteteran. Nah, itu kan jam terbang. Betul. Jam terbang. Maka dari itu dibutuhkan wadah. Andaikan kita bisa buka wadah itu, sangat menarik gitu. Iya. Uncle harus jadi yang pertama di sini, terintegrasi dengan ya jenjang ini udah masuknya jenjang karir profesi menurutku ya. Betul. Tinggal pengelolaan wadahnya seperti apa aja. Kenapa aku menyadari akan potensi itu karena gak beda jauh nih dunia Uncle Hen sebagai voice over to dubbing gitu kan sama film ya kan, production kan di film maksudnya saling berkaitan nih, di industri kita saling berkaitan gitu. Memang udah harusnya kita bersinergi gitu kan. Iya. Jadi yang pertama di Cilegon ya nggak masalah, makanya kan udah keluar di mana itu kan bisa berbagi ilmu juga buat teman-teman di sini yang ingin menggulati dunia itu. Iya, setuju sih, setuju. So far kan sampai saat ini Uncle aktivitas rutinnya kan di Jakarta terus kan? Iya, tapi kan bukan berarti di Cilegon terabaikan kan? Enggak, sebetulnya Cilegon malah ini seperti jembatan penghubung sih, andaikan ada kebuka jalan di Cilegon untuk peminatnya, memang ada orang-orang yang mau concern di bidang voice over. Tantangannya voice over tahu sendiri kan sekarang apa. Saya pernah dapat penawaran AI dari Amerika, Microsoft. Oh, sebetulnya mau saya ambil, cuman ternyata harus visa kerja di sana. Oh, harus visa kerja, itu yang menghalangi dan mereka nggak mau. Karena visa kerja itu bisa sebulan untuk prosesnya, sedangkan mereka butuh 2 minggu ada di sana. Oh, fun fact nih, karena udah ngebongkar tawaran kerja dari Voice Over Amerika. Ini timku belum ku kasih tahu, baru ku aja. Jadi ku juga dapat tawaran kerja untuk supply peralatan audio, mic, condenser kayak gitu, brandnya dari LA, California. Oh, oke. Kerja sama sama LSM. Timku belum tahu nih, biar jadi surprise aja. Surprise podcast 50 kan. Ini podcast 50 aku kasih surprise, timku belum tahu. Udah aku follow up, tinggal ya tunggu ritmenya aja gitu. Oke, bagus, lebih real kan maksudnya. Kalau aku kan jualannya jasa. Kalau ini terkait pengadaan real, maksudnya benar-benar ada barang gitu loh. Memang penjualan itu harusnya sih bisa lah digolin. Kalau aku kan butuh visa kerja karena jasa gitu loh yang saya tawarkan. Yang mereka butuhin cuman kayak gini aja, syuting, pasang clip on, kalau pasang mic condenser ya udah kirimnya portofolio yang dikerjain sehari-hari kita aja. Itu doang sih. Menarik. Cuman masih belum ku follow. Kemarin aku masih sibuk ngurusin ini kan, ada project film juga kan, aku lagi garap beberapa skenario buat platform video. Ya sambil berjalan aja lah. Iya. Ngalir aja. Menarik banget. Seru. Amin. Lancar sih. Pasti ada jalannya. Yang penting ada kemauan. Nah, di satu sisi itu dilematisnya di era kayak gini nih, kita jadi kayak pengkhianatnya profesi kita sendiri gitu loh. Ketika menerima tawaran AI itu. Iya betul. Dampak. Sebetulnya. Betul. Karena gimana pun sekarang bahkan udah saya lihat sendiri di iklannya itu bosan dengan suara yang kaku-kaku begitu saja. Udah ada penawaran yang seperti bertutur, yang maksudnya bener-bener ngalir kayak ngomong biasa kayak gini. Udah gila teknologi. Aplikasi, wah gila ini. Udah ngeri. Udah nggak bener nih. Iya. Ya intinya
Kita harus beradaptasi juga nih sama. Satu beradaptasi, tetap Betul. otaknya memang harus ada di kita. Kita harus Betul. manfaatin teknologi. Gimana caranya kita nggak dikendalikan. Betul. Tapi teknologi yang kita kendalikan. Betul. Uncle Hen. Dan kenapa komunitas itu jadi penting ya untuk saling menguatkan terkait ini nih tantangan-tantangan yang akan terjadi di masa depan. Iya. Betul. Kalau di musik ada suara AI, Suno ya, suara atau Suno ya. Itu juga udah mulai pada bikin lagu dari situ. Ya benar, sepakat, pengkhianatan terhadap profesi kita. Iya. Itu benar. Betul. Itu benar. Jadi kayak nggak ngerasa kita yang buat. Betul. Kalau bicara hal itu. Betul. Tapi ya kalau ngebahas itu kita panjang banget. Panjang. Di belakang layar saya Siap. Aku bukan berdiskusi seputar komunitas. Kalau misalkan teman-teman geng LSM di rumah pengen main ke komunitas Uncle Hen di Jakarta, kalau nggak Uncle Hen ada beberapa rekomendasi terkait komunitas, siapa tuh pengen belajar. Ada Uncle Hen? Ada yang seperti saya sebutkan tadi, dari Voice Institute Indonesia itu bikin beberapa komunitas anak ya di beberapa wilayah karena memang sudah banyak anggotanya di seluruh Indonesia. Jadi ada namanya Voice People. Ada Voice People Jakarta, ada Voice People Bandung, ada Voice People Yogyakarta, Voice People Bali, dan Voice People di Makassar. Nah, dari ini semuanya saling dukung, komunitasnya saling ini dan udah berkembang juga sih. Di Voice People Surabaya saya lupa, itu juga yang sering bikin konten bagus-bagus tuh. Jadi mereka bagus, itu yang komunitas pertama dari naungannya Voice Institute Indonesia. Yang kedua ada Daber and Writer, itu digawangi oleh Mbak Tisa Julianti dan Mas Agus Haryadi. Mereka juga pemain lama di bidang dubbing sama pun voice over. Itu saya banyak belajar juga dari mereka-mereka. Dan yang ketiga untuk Vitiklas Indonesia. Vitiklas Indonesia ini di bawah naungan Aksara Bersuara milik Ibu Novi Burhan. Ibu Novi Burhan ini merupakan pemain lama di bidang dubbing. Jadi memang bagus di bidang pembuatan skrip, terus dubbing dan lain sebagainya. Itu banyak pelatihannya di Vitiklas ini dan ada komunitasnya juga. Tiga ini sih yang paling besar dan saya sering ikuti gitu. Rekomendasi buat teman-teman geng LSM di rumah. Ada pertanyaan sedikit. Dunia voiceover banyak duit nggak ya? Cuannya berapa sih? Menarik nih ngomongin. Menarik nih kalau ngomongin cuan. Gini aja deh. Sederhananya, job pertama di dunia voiceover berapa rate-nya? Job pertama kita nggak ngomong angka lah ya. Tapi range aja lah. Pertama kita nggak punya daya tawar, udah jelas, red card juga kita buat masih hitungan ratusan ribu kala itu. Berjalan sudah Anda lengkapi portofolionya, Anda memiliki beberapa portofolio dari beberapa produk yang lumayan, mulai rubah red card, menyesuaikan juga dengan kita diskusi bersama beberapa voice over talent lain dan juga bersama komunitas. Itu pasti karena kita harus satu pemahaman juga nih. Betul. Nah, seiring berjalannya waktu yang saat ini ya, range-nya sebetulnya udah lumayan dan perlu diingat hitungannya juga berbeda-beda. Misalnya kayak corporate itu biasanya mengeluarkan produk-produk seperti narasi untuk rapat meeting kantor, lalu ada HUT ulang tahun seremonial, lalu ada announcement, lalu ada company profile dan sebagainya. Itu biasanya saya tembaknya per 3 menit. Per 3 menit. Itu ada range ya berapa juta lah gitu. 2 digit ya? Angkanya 2 digit. Beberapa juta. Nah, sedangkan kalau lebih dari 3 menit ada additional cost-nya. Lalu untuk komersial itu hitungannya adalah cut. Jadi apabila produk Anda, suara Anda dipakai di satu video yang keluar publish untuk komersial, itu hitungannya 1 cut. Tapi ketika drop down, misalnya kan Gipang Singkong Pasir Angin 100% premium quality. Nah, tapi di iklan keduanya ada turunannya tuh anaknya.
Oke. Pasir angin 100% premium quality. Aha. Itu hitungannya udah 2 cut down. Oh gitu. Gitu. Jadi ini 2 hitungan berbeda. Jadi bayarannya seharusnya tidak 1 kali, tapi 2 kali. Oke. Apalagi ada cut down-nya lagi. 100% premium quality. Ada gitu kan biasanya untuk iklan lewat gitu tuh kalau habis film, video ceng cepet gitu. Itu 3 cut down. Banyak berarti ya? Betul. Padahal kita take-nya anggapannya 1 kali kan. 1 kali. Padahal cuma 1 kali gitu untuk iklan pertama doang. Tapi ternyata mereka drop down sampai 3-4 produk. Nah itu. Oh, daripada marah-marah nggak jelas gak LSM mending latihan voice over. Uncle, thank you so much. Terima kasih sekali udah diundang ke podcast LSM. Siap. Sukses selalu. Sukses selalu ya Karirnya. untuk LSM. Terima kasih teman-teman LSM. Semoga makin lancar ya. Amin. Semoga LSM podcast ini nanti di tahun pertamanya ya. Belum Ini udah setahun. Udah setahun. Bulan September setahun kemarin. Bulan September berarti untuk tahun-tahun kedepannya semakin jaya, Thank you. semakin banyak viewernya dan Pastinya. semakin maju ya. Amin. Oke. Karena ini hari selebrasi target gue pribadi dan tim 50 potensi LSM, kasih kata-kata motivasi dong buat LSM dengan tunnya dirimu sesukamu. Biar ku merenung apalagi. Silakan kata-kata penutup. Jadi saya ucapkan selamat untuk LSM Podcast mencapai episode ke-50-nya dan semoga apa yang sudah diperjuangkan dari pertama kali kebangun podcast ini sampai nantinya berkembang dan semakin maju, memajukan terutama untuk warga-warga di Cilegon dan nantinya untuk berkontribusi untuk Indonesia. Oke. Thank you. Sampai berjumpa lagi, Kang Asam. Siap. Thank you.